Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita dan menutup untuk kitab Bilangan. Studi kristalisasi kita sudah sampai kepada 27 tema. Ini tema ke-27 merupakan suatu kesimpulan. Coba dulu kita jelaskan lagi ulang mengenai studi kita kristalisasi. Istilah kristalisasi ini adalah suatu proses ya menuju benda-benda kristal, benda-benda yang mengeras begitu, mengkristal ya. Dan kalau kita terapkan ke dalam literatur, itu berarti suatu proses menuju tema-tema utama ya. Ini kristalisasi ini kita terapkan kepada studi per kitab begitu. Jadi dalam tiap kitab kita akan mencoba mencari satu atau dua tema utama dari kitab itu. Ya, ini sudah sampai di kitab Bilangan. Jadi tujuan kita sebenarnya studi kristalisasi ini sebagai permulaan sebelum kita nanti masuk kepada teologi sistematika. Saya memang rencana membuat teologi sistematika, tapi kategori-kategorinya berasal dari hasil studi kristalisasi. Maksud saya, biasanya kalau dalam teologi sistematika itu orang membuat kategori-kategori itu berdasarkan filsafat biasanya. Bicara tentang Elohim, bicara tentang keselamatan, tentang manusia gitu ya. Tentang nanti akhir zaman, eskatologinya dan sebagainya. Jadi pada umumnya sepanjang yang saya tahu buku-buku teologi sistematika itu selalu kategori-kategorinya seperti itu ya. Nah, saya rindu membuat teologi sistematika di mana kategori-kategorinya itu berasal daripada Alkitab itu sendiri. Ya, bukan dari filsafat maksudnya, bukan dari pemikiran filsafat, tapi dari Alkitab sendiri itu mengeluarkan dia tema-tema yang nanti kita akan kategorikan gitu ya, menjadi satu kategori-kategori dalam teologi sistematika itu. Jadi ini kita butuh ya seluruh Alkitab ini 66 kitab itu kita buat dulu studi kristalisasinya, baru nanti kita akan buat teologi sistematikanya. Ini yang sudah yang ke-27 tema ya, kita bisa menyimpulkan kitab Bilangan ini tema utamanya itu adalah mendengarkan ya. Karena mengapa demikian? Mari kita melihat dulu analisis ya, katakan begitu ya. Saya selalu menganalisis kitab itu dengan prinsip trilogi. Karena dalam Amsal 22 ayat 20 itu jelas Tuhan berbicara 3 kali. Ya, berurut-urutan, progresif ya. Semakin jelas, semakin jelas. Jadi kita Bilangan ini kita bagi menjadi 3 trilogi, menjadi 3 bagian ya. Nah, masing-masing daripada bagian itu dimulai dengan istilah Tuhan berfirman. Ya. Karena begini, kitab Bilangan ini dalam Alkitab Ibrani itu sebenarnya istilahnya Wayedaber itu ya, itu diambil dari ayat 1 pasal 1. Yahweh berfirman atau and he said ya, Wayedaber. Nah, ini Tuhan berfirman. Dikatakan di ayat selanjutnya itu Yahweh berfirman kepada Musa di padang gurun. Ya, itu juga istilah Ibraninya Bemidbar. Jadi di sini kita akan menganalisis seperti sudah kita bahas juga, kita akan menganalisis bagaimana Tuhan berfirman 3 kali di padang gurun. Ya. Yang pertama kita melihat Yahweh berfirman di padang gurun Sinai ketika itu Israel berdiam di sana setelah kurang lebih 10 bulan membuat kemah suci, dan Tuhan bicara dari situ, tutup pendamaian itu ya, pasal 1 ayat 1. Kemudian firman-Nya itu adalah untuk mendaftar, menghitung jumlah
menghitung jumlah tentara ya, tentara Israel itu. Jadi itu makanya istilahnya kalau dalam Alkitab kita itu bilangan itu seperti menjumlah ya. Itu karena ini generasi pertama dihitung jumlahnya. Jadi pertama Yahweh berfirman pasal 1 ayat 1, hitunglah jumlah generasi pertama Israel ya, yang berumur tentu 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Kita tahu jumlahnya sekitar 600 ribuan generasi pertama. Itu yang 20-an aja ya, 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Kemudian bagian kedua pasal 13 ayat 1 di sana dikatakan berfirmanlah Yahweh. Ini adanya di padang gurun Paran. Jadi kalau Sinai ini kan Mesir, ini Sinai, ini padang gurun Paran. Disinilah Kadesi Barnea itu, di mana Tuhan berfirman, utuslah 12 pengintai itu ya, untuk melihat-lihat dulu negeri di sana bagaimana kondisinya. Kemudian yang ketiga, ya kita tahu ceritanya mereka gagal generasi pertamanya. Nah, udah gitu pasal 26 ayat 1 di dataran Moab ini terakhir Musa berkemah itu dekat udah Sungai Yordan ya, sudah di sini Jericho, di sebelah sininya timurnya dataran Moab itu. Di situ Musa dengan Eleazar di sana ya menghitung. Berfirman lagi Tuhan di dataran Moab itu, hitunglah kembali generasi Israel itu, tentaranya ya, kurang lebih 600 ribuan juga ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kitab bilangan ini adalah trilogi Tuhan berbicara. Tuhan berbicara yang pertama, hitunglah generasi pertama, pasal 1 ayat 1 itu. Kemudian pasal 13 ayat 1 itu Tuhan berfirman lagi kepada generasi pertama ini supaya utus atau suruh 12 orang pengintai tiap suku satu. Ya, yang kita tahu Joshua dan Kaleb aja yang menyampaikan kabar baik. Yang 10 itu tidak menyampaikan kabar baik ya. Kemudian yang ketiga, setelah itu Tuhan vonis itu generasi pertama itu bahwa mereka akan mati di padang gurun. Mereka kena disiplin 38 tahun, tambah lah ya, jadi total 40. Mereka akan mati di padang gurun dan bangkit generasi kedua. Nah itulah Tuhan bilang lagi di pasal 26 ayat 1, Tuhan berfirman lagi di dataran Moab itu, hitung lagi ya. Jadi inti daripada kitab bilangan ini adalah Tuhan berfirman. Nah oleh sebab itu tema utama daripada kitab bilangan ini adalah mendengar suara Tuhan ya. Karena begini, ini generasi pertama gagal mendengarkan suara Tuhan ya. Mereka tidak mau masuk ke tanah perjanjian. Ketika itu Yosua, Kaleb sebenarnya mencoba menenangkan, tapi memang mereka sudah nggak mau aja. Tidak mendengar suara Tuhan itu artinya tidak percaya ya. Tidak percaya bahwa Tuhan itu yang hadir, dia akan bisa bikin mujizat, dia mampu dan sebagainya. Itu enggak. Mereka yang tidak mendengar suara Tuhan itu cenderung melihat tantangan yang ada. Mereka lihat tantangannya, ada orang-orang enak ya, besar-besar, ada kubu kota-kota yang bertembok dan sebagainya. Jadi mereka yang tidak mendengar suara Tuhan ya, itu adalah orang-orang yang tidak memandang kepada kekuatan Tuhan, kepada kemampuan Tuhan, tapi memandang kepada tantangan atau masalah yang harus dihadapi. Nah, kita tahu dari antara 600 ribu orang itu ya cuma Yosua dan Kaleb yang masuk. Karena mereka Tuhan juga menilai hatinya atau jiwanya lain ya. Kaleb itu dibilang hatinya atau jiwanya itu dia mengikut Tuhan sepenuh hati.
Jadi kembali orang yang mendengar suara Tuhan itu adalah orang yang memang hatinya dia sungguh-sungguh, sepenuh hati ikut Tuhan ya. Tapi mereka yang tidak mendengar suara Tuhan itu barangkali bukan nggak mengikut Tuhan, tapi emang ikut Tuhannya setengah-setengah gitu ya. Nggak sungguh-sungguh ikut Tuhannya. Jadi ya begitu, cenderung melihat masalah ya, cenderung bersungut-sungut, cenderung ya menjadi lemah lah ya, susah untuk tekun dan bertahan begitu seperti Yosua dan Kaleb. Nah, ini pelajaran dalam kitab Bilangan ini kita bisa simpulkan tadi belajar mendengar, kira-kira begitulah. Temanya utamanya itu mendengar. Karena ini kunci daripada keberhasilan. Coba dulu ya kita mencoba menjelaskan dulu perihal mendengar ini dengan beberapa contoh lah. Kalau dalam perjanjian lama kita ambil aja contoh Abraham, bapak orang beriman, dan Saul ya. Kemudian dalam perjanjian baru kita ambillah contoh itu dari perumpamaan penabur. Ini cukup baik. Contoh yang bisa menjelaskan perihal mendengar ini. Kita mulai dari Abraham dulu ini ya. Abraham ini dibilang bapak orang beriman karena dia mendengar suara Tuhan. Dia bilang pergilah dari Ur Kasdim. Tapi ingat ya, dia nggak langsung sempurna mendengar itu. Ada proses ya. Ada kegagalan lah dalam mendengar. Abraham itu sebenarnya 3 kali dia gagal. Setidaknya yang tercatat ya. Waktu dia Tuhan bilang, pergilah kamu dari rumahmu, dari rumah ayahmu ya. Dari Ur Kasdim, dari tempatmu ini ke suatu negeri yang akan kutunjukkan nanti. Nah, ketika Abraham mendengar itu, dia meresponi dengan pergi, tapi Terah ayahnya ikut, dan Lot keponakannya juga ikut. Jadi dia berjalan tidak sepenuhnya ya, sempurna dia belum. Jadi Abraham masih gagal di situ. Tapi dia berjalan juga. Kemudian kita tahu di Haran itu mati bapaknya, baru Tuhan bicara lagi. Baru mulai Abraham bisa bergerak lagi ya. Ketika di Mesir, sekali lagi Abraham gagal mendengar suara Tuhan, karena ketika itu Abraham jadi melihat keadaan sekitar. Ketika di Mesir, kita dari tanah Kanaan. Dari Kanaan sampai ke sana ada kelaparan. Nah, Abraham gagal mendengar. Karena firman Tuhan bilang ya, diamlah di negeri, berlakulah setia, ya seperti Daud juga itu. Walaupun sulit situasi, ya kayak Elimelek itu waktu itu ada kelaparan, dia malah pergi ke Moab. Dia nggak mendengar firman. Ya, akibatnya Abraham itu dia pergi ke Mesir dan terjadilah perkara di sana. Ya. Dan sebenarnya dia membawa hambanya itu Hagar itu dari Mesir itu, ya. Abraham tidak mendengar di situ yang kedua ya. Dia selain yang tadi yang pertama, dia gagal juga di sini. Kemudian yang ketiga, gagalan Abraham ketika dia mendengarkan nasihat Sarah. Ketika itu di Kejadian 16 itu Sarah bilang begini sama Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Padahal sebenarnya bukan Tuhan tidak memberikan Sarah untuk melahirkan anak, tapi belum waktunya ya. Abraham harus belajar sabar menunggu ya sampai 25 tahun ya. Jadi perkataan Sarah itu salah. Tuhan bukan tidak memberi anak, tapi bersabarlah, tunggu waktunya. Nah, di situ dikatakan di pasal 16 itu Abraham mendengarkan usul Sarah yang bilang tuh hampiri aja lah hambaku Hagar itu. Dari situlah dia aku punya anak, kata Sarah. Nah, di pasal 17 di situ dia bilang El Shaddai menegur. Ya, dia bilang begini ya, El Shaddai sana, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di sini Abraham ditegur. Ya.
Jadi setidaknya dalam mendengarkan Tuhan, Abraham juga bertumbuh dia, ya, nggak langsung dia sempurna. Nah, tetapi ketika puncaknya dia sudah punya Ishak itu dan dia diuji, apakah telinganya sudah mantap? Ternyata sangat mantap. Karena di situ Tuhan bilang, persembahkanlah Ishak, anak yang kau kasih itu, ya, ke tempat yang nanti kutunjukkan. Abraham nggak tunggu-tunggu lagi, nggak berdiskusi lagi sama Tuhan ataupun berdiskusi sama Sarah. Waktu itu Sarah masih ada. Dia nggak bilang, sebab kalau dia ngomong sama Sarah pasti masalah. Nanti Sarah akan bilang begini, akhirnya jadi ribet masalahnya. Tapi dikatakan di situ pagi-pagi sekali bangun Abraham, langsung dia mentaati perintah Tuhan. Ya, dia langsung siap untuk menyembelih Ishak. Ya. Dan ketika Tuhan berfirman lagi, Abraham jangan. Dia nggak berdebat lagi. Dia nggak bilang, lu gimana sih? Katanya tadi disuruh begini. Oh, sekarang enggak. Abraham enggak ini. Telinganya sudah sempurna lah. Bisa dibilang gitu ya. Tidak ada bantah-bantahan. Tidak ada sungut-sungut. Tidak ada diskusi. Udah nurut aja. Tuhan bilang sembelih, dia siap. Ketika Tuhan bilang jangan, dia juga jangan. Ya. Inilah telinga Bapak orang beriman yang sudah dibentuk Tuhan, udah bertumbuh, udah sempurna, dan dia sudah menjadi sangat sederhana. Dalam arti, ya begitu mendengar apa yang disuruh itu yang dikerjain, tidak usahlah berbantah-bantahan. Ya. Nah ini dia Abraham contohnya, ya. Seorang yang berhasil katakanlah begitu mendengarkan suara Tuhan. Bukan berhasil berarti tidak pernah gagal, tapi gagal juga, cuma dia bertumbuh. Dibentuk dan akhirnya bertumbuh dan akhirnya dia bisa mendengar. Dalam kasus Ishak itu dia mendengar dengan sempurna sekali. Kemudian kasus Saul lah kita lihat ini, Saul. Saul ini kita tahu ketika itu melawan Amalek ya. Samuel bilang, tunggulah dulu sini, tunggu aku dulu, jangan dulu berperang ya. Tapi Saul lihat lama berapa udah pada waktunya menurut dia Samuel gak datang-datang. Dia lihat rakyat sudah mulai berserak, sementara dia berperang, dia belum minta belas kasihan Tuhan. Akhirnya dia mempersembahkan korban, bakaran, korban apa menurut yang dia pandang baik lah ya. Kemudian Samuel datang ya, Samuel datang, dia bilang, loh kan suruh tunggu aku ya. Nah ini Saul bilang, teguran Tuhan begini, apakah Tuhan lebih menyenangi korban bakaranmu daripada mendengarkan suara Tuhan? Jadi Tuhan itu lebih senang kita dengar suaranya, bukan melakukan ritual-ritual ini dan itu ya. Tapi dengar suara Tuhan itu aja ya. Nah, ini dalam kasus Saul ini, kegagalan Saul itu ditolak itu karena dia nggak mendengar suara Tuhan. Disuruh habiskan itu Amalek itu, dia sisain sebagian. Ya, di sini Saul akhirnya diganti dengan Daud. Nah, coba dulu kita lihat sini perumpamaan penabur ini. Ini masalah mendengar juga di sini ya. Coba kita lihat dulu di Lukas ya, pasal 8. Saya pakai YLT ini. Lukas pasal 8. Kita lihat ini, kita tahulah ceritanya ya. Perumpamaan penabur ini ada penabur menabur. Pertama, benih jatuh di tanah yang berbatu. Kedua, yang tanahnya yang pertama tanah yang keras, trotoar ya, kayak trotoar pinggir jalan ya. Kemudian ini ada lagi tanah yang berbatu, dia berbatu tapi ada tanahnya tipis ya, tumbuh juga tapi ketika kena sinar matahari dia mati. Yang ketiga, jatuh di semak duri, bertumbuh juga benihnya tapi semak duri ini menghimpit, akhirnya mati, nggak menghasilkan buah yang matang. Kemudian yang keempat baru ke tanah yang subur.
Nah, mari kita melihat dulu arti daripada perumpamaan itu, ya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-11, ya. Dikatakan di sini, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Elohim. Ya, jadi benih itu firman Elohim. Dan yang jatuh di tepi jalan adalah mereka yang telah mendengar firman itu. Ya. Kemudian si iblis datang dan mengambil firman itu dari hati mereka agar jangan percaya dan diselamatkan. Ini berarti dia tidak sempat lahir baru lah, katakan, gak sempat timbul iman lah, karena iman kan timbulnya dari pendengaran itu. Kemudian yang kedua, yang jatuh di bebatuan, mereka yang ketika mendengarkan firman itu, mereka nerima dengan sukacita, percaya, ya. Nah, tapi tidak berakar. Jika datang pencobaan, mereka segala murtad. Contohnya misalnya ada firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan sorga, nanti semua yang lain ditambahkan. Kalau ada orang Kristen bilang amin, dia tangkap itu firman itu, ya, tapi nggak berakar. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, kelihatanlah bahwa dia tidak mengutamakan cari kerajaan surga dulu. Ya, barangkali cari dulu harta, cari dulu aman, cari dulunya, itu kelihatan. Tapi itu berarti dia mendengar, menerima, mengaminkan, tapi tidak berakar. Ketika datang tantangan, masalah-masalah kebutuhan sehari sebagainya, dia akhirnya nggak mencari kerajaan surga lebih dahulu. Nah, ini dia contohnya, ya, salah satu contoh aja. Kemudian yang ketiga, dikatakan yang jatuh di semak duri. Ini mereka yang telah, ayat 14, mendengarkan, ketika bertumbuh dia menerima itu, dan bertumbuh firman itu, imannya bertumbuh, tapi dijepit di sini oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, ya. Nggak semua orang yang mengalami kekayaan itu kejepit firmannya, nggak juga. Tapi ini memang kasus ini, tanahnya, hatinya memang bersemak duri itu, ya. Yang ternyata mereka gagal ketika menghadapi, ya, tantangan mengenai yang terkait dengan kekayaan, kekhawatiran, dan kenikmatan hidup itu, mereka gagal. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini ya. Ini tanah yang subur. Mereka setelah mendengarkan firman, dikatakan di sini hatinya yang benar baik, mereka memegangnya erat-erat firman itu, ya, dan menghasilkan buah dalam ketabahan. Jadi artinya bukan hanya dia mendengar, tapi dia simpan dalam hati, pegang erat-erat, dan tahan dia, bersabar dia. Kalau dalam kitab Ibrani bilang, dengan iman dan kesabaran kita menerima janji Tuhan, ya, yang dijanjikan. Kayak Abraham. Abraham dijanjikan anak, ya, dia harus belajar beriman dan sabar, tekun, tahan, pelihara iman. Kayak Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Emang iman itu harus, ya, perihal mendengar itu, ya, oke lah, ya, mendengar langsung. Tapi kalau dia nggak dipelihara, nggak pegang erat-erat, nggak bertahan dia, nggak tekun dia, nggak menghasilkan buah. Nah, disinilah perihal mendengar itu. Ya, kelihatannya sih sederhana, tapi dalam praktek, ya, itu pelajaran seumur hidup juga. Bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa memeliharanya, ya. Saya ambil kesimpulan lah dulu dengan mengutip Ibrani 10 ayat 35 sampai 39, tapi tidak usah kita baca. Karena ini bagian firman Tuhan ini menjadi, katakanlah, meditasi saya tiap pagi, ya. Jadi saya membaca berbagai versi, ya, saya selalu mengucapkannya ini seperti ini, kira-kira, ya. Dikatakan di sana, Ibrani 10 ayat 35-39, sebab itu janganlah kamu melepaskan keberanianmu, imanmu, dan keyakinanmu. Jangan lepaskan itu. Karena apa? Karena besar upah yang menantinya. Ya, ini dia.
Jangan lepaskan itu, imanmu, keberanianmu, dan keyakinanmu. Kemudian, sebabnya apa? Kita harus jangan melepas keberanian, keyakinan, dan iman kita. Sebabnya karena kamu butuh, setidaknya kalau saya menyebut di pagi hari itu 5 lah minimal. Sabaran Kristus, ketekunan Kristus, kesetiaan Kristus, ya, ketabahan Kristus, ketenangan Kristus, dan sebagainya. Kita butuh ini supaya setelah nanti kita melakukan kehendak Bapa, kita menerima yang dijanjikannya itu. Itu poin kedua, renungan saya itu ya, meditasi saya tiap pagi. Yang ketiga, itu dikatakan sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang sedang datang akan tiba dan tidak menunda kedatangannya. Nah, ini poin ketiga yang saya renungkan gitu. Yang poin keempat dikatakan karena orang benar itu hidup oleh iman. Dia nggak lihat keadaan sekitar. Dia nggak lihat situasi apakah mungkin ya janji Tuhan digenapi atau kayak gini. Kayak Abraham, sekalipun dia sudah berumur hampir 100 tahun lah ya. Ya, walaupun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, tapi dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dia diperkuat dalam imannya. Ya, dan Abraham itu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Karena secara manusia dia nggak mungkin lagi, nggak ada kekuatannya lagi, tapi dia mengizinkan kekuatan Tuhan bekerja lah. Dengan demikian dia mempermuliakan Tuhan. Ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dia nggak hidup oleh perasaannya kira-kira gimana, oleh keadaan sekitar yang dia lihat kira-kira kayaknya nggak mungkin, nggak bisa, nggak begitu dia. Hidup oleh iman, titik. Ya. Dan Tuhan bilang, kalau dia murtad, kata Tuhan, jiwaku nggak berkenan. Tapi di bagian terakhir ayat itu, kita bukanlah orang-orang yang murtad kepada kebinasaan, tapi orang-orang yang bertahan, memelihara iman, ya, mengizinkan Tuhan bekerja. Pokoknya kita tabahlah, pegang firman Tuhan sampai firman Tuhan itu genap. Kira-kira begitu. Ini menjadi meditasi saya tiap pagi ya. Sebelum saya berdoa muji Tuhan, ini dulu ya. Firman Tuhan ini harus meditasi itu artinya gini. Mengucapkan pelan-pelan sampai kedengaran ke telinga kita. Ya, ini belajar mendengar juga ini. Tapi kebetulan yang ngomong ya kita sendiri. Omongkanlah, ucapkanlah firman Tuhan, kedengaran dia ke dalam telinga kita, nanti hati kita dikuatkan terus ya. Tiap pagi ya. Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya ini enggak tiap pagi aja, yang setiap pagi secara khusus saya duduk, saya siap-siap mengucapkannya, tapi sebenarnya tiap hari, tiap saat itu saya terngiang-ngiang. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Puji Tuhan, jadi ini tema utama katakanlah ini mengenai kitab Bilangan ini adalah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.